Assalamualaikum Sobat Netizen. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa ya korupsi di Indonesia ini kayak nggak ada habisnya? Padahal udah banyak banget kasus yang terungkap, hukuman yang dijatuhkan, tapi korupsi tetap aja ada di mana-mana. Pertanyaan bagus, dan sebenarnya ini sering jadi perdebatan banyak orang di Indonesia juga. Kenapa sih korupsi di Indonesia terasa begitu sulit diberantas? Aku bantu jelaskan dari beberapa sisi ya. Di video kali ini, kita akan coba membahas beberapa faktor yang membuat korupsi di Indonesia seperti benjolan yang susah hilang. Yuk, kita bongkar satu persatu. Di Indonesia, budaya patronas dan nepotisme masih sangat kuat. Seringkali, jabatan dan proyek diberikan bukan berdasarkan kemampuan, tapi karena kedekatan atau karena pernah dibantu. Praktik seperti ini yang kemudian menciptakan lingkaran kekuasaan yang tertutup dan sulit ditembus. Akhirnya, yang terjadi adalah siklus korupsi yang terus berputar. Kita punya KPK, BPK, Ombudsman, dan berbagai lembaga pengawas lain. Tapi sayangnya di banyak institusi, pengawasan internal justru masih lemah. Akibatnya, penyimpangan dana atau proyek fiktif seringkali baru terungkap setelah bertahun-tahun. Bahkan, oknum di berbagai lembaga terkadang justru terlibat dalam praktik saling tutup mata. Ini yang sering jadi dilema. Di beberapa daerah atau lembaga, gaji PNS atau pejabat publik masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan tanggung jawabnya. Walaupun bukan pembenaran, tapi kondisi ini seringkali dijadikan alasan oleh sebagian oknum untuk mencari tambahan penghasilan melalui jalur yang tidak benar. Chapter 4. Pernah dengar ungkapan hukum itu seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas? Miris, tapi ungkapan ini seringkali jadi cerminan realitas penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam kasus korupsi. Pelaku korupsi terkadang bisa lolos dari jeratan hukum karena hukum yang masih multitafsir dan proses hukum yang rawan permainan. Praktik suap, dari tahap penyelidikan hingga persidangan, masih menjadi rahasia umum. Chapter 5. Ada pepatah bijak. Ikan busuk mulai dari kepala. Pepatah ini relevan untuk menggambarkan bagaimana pentingnya keteladanan dari seorang pemimpin. Jika pemimpin di tingkat atas saja masih melakukan praktik KN, korupsi, kolusi, nepotisme, bagaimana bisa kita berharap bawahannya akan berlaku jujur? Keteladanan adalah kunci utama dalam memberantas korupsi. Chapter 6. Faktor terakhir yang juga penting adalah peran masyarakat. Mirisnya, di beberapa kasus, masyarakat justru bersikap permisif terhadap korupsi. Ah, biasa, semua juga begitu. Atau, yang penting saya dapat bagian ungkapan-ungkapan seperti ini, menunjukkan masih lemahnya kontrol sosial dan budaya malu terhadap pelaku korupsi. Jika budaya ini tidak diubah, korupsi akan semakin sulit diberantas. Outro. Sobat Netizen, Indonesia bukan satu-satunya negara yang berjuang melawan korupsi. Banyak negara berkembang lain mengalami hal yang sama. Tapi, ada juga negara yang berhasil menekan tingkat korupsi secara signifikan. Sebenarnya Indonesia nggak sendirian kok. Banyak negara berkembang lain mengalami hal serupa. Tapi, di beberapa negara yang berhasil menurunkan tingkat korupsi, biasanya karena hukum ditegakkan tegas, tanpa pandang bulu. Transparansi keuangan negara dibuka ke publik, pendidikan anti korupsi diterapkan sejak dini, budaya malu bagi pelaku korupsi dibangun kuat di masyarakat. Nah, sekarang saya mau tanya, menurut kalian, kenapa korupsi di Indonesia masih tinggi? Apakah kalian punya pengalaman atau contoh kasus yang menarik untuk dibahas? Yuk, bagikan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian.